Pagi adik-adik, kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa dulu sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik untuk setiap penyertaan Engkau ya Tuhan sepanjang malam. Kalau pagi hari ini kami akan mulai setiap ibadah kami, biar Engkau saja ya Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita akan sambung tentunya selama semalam merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kita akan sambung pujian kita dengan pujian Allah itu baik. Kita akan gunakan sama gerakan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Kita akan sambung pujian kita dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan pujikan Lingku Biku.
sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Kami sudah memuji nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Kau memberkati setiap guru-guru yang akan menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Masih semangat kan? Kita mengikuti sekolah minggu online? Pastinya masih semangat. Nah, sekarang Kak Lilis mau tanya nih. Siapa di sini adik-adik yang pernah berbohong? Ayo ngaku. Siapa yang pernah berbohong? Kira-kira berbohong itu baik enggak ya? Iya, berbohong itu enggak baik. Berbohong itu akan sangat merugikan orang lain dan diri sendiri. Ayo, hari ini kita akan melihat cerita tentang si kancil yang nakal. Sudah siap dengar? Yuk, semua persiapkan dirinya untuk kita melihat si kancil yang nakal. Pada suatu hari, di sebuah padang rumput yang hijau, hiduplah seekor kancil. Kancil ini berjalan-jalan di padang rumput yang hijau. Dia ini sangat usil dan suka ngerjain temennya. Kemudian dia waktu berjalan-jalan mulai berpikir, apa ya? Dia mulai melihat-lihat. Itu di sana ada segerombolan rusa. Apa ya yang akan aku lakukan? Dia mulai berpikir, aku mau apain ya rusa-rusa itu? Dia mulai berjalan-jalan dan aku ada ide. Aku akan buat rusa-rusa itu ketakutan. Dia akan lari terbirit-birit. Kemudian dia mulai melaksanakan niat jahatnya itu. Dia mulai mendekati rusa-rusa itu. Rusa, rusa,
dia mengerjai rusa-rusa kawanan rusa itu, dia mengatakan ada singa yang mengamuk. Pak Rusa dan teman-temannya itu pada lari terbirit-birit semua. Mereka menabrak satu sama lain. Rusa kecil ditabrak sama rusa besar sampai ada yang masuk ke jurang. Si Kancil terus tertawa. Kena mereka aku kerjain. Padahal nggak ada singa yang mengamuk. Dia mulai berjalan lagi. Senang aku hari ini aku bisa mengerjain rusa. Kemudian dia mulai mencari lagi mangsa yang akan dia kerjain. Dia jalan lagi. Ding. Itu ada keluarga Pak Kerbau. Apa ya yang akan aku lakukan? Oh, aku akan mengerjai seperti aku ngerjain rusa tadi. Dia mulai mendekat ke Pak Kerbau. Pak Kerbau, cepat lari, ada singa yang mengamuk. Pak Kerbau dan keluarganya segera lari ke sana. Semua pada lari menyelamatkan diri. Wah, kerbau yang kecil-kecil ketendang-tendang sampai ada yang jatuh dan terluka. Si Kancil mulai pergi dan dia tertawa lagi. Hore, aku berhasil. Aku bisa mengerjain keluarganya Pak Kerbau. Mereka pasti ketakutan. Kancil ini nakal sekali. Pada suatu hari, keesokan harinya, ketika Pak Rusa ketemu sama Pak Kerbau, mereka berbincang-bincang. Pak Kerbau, aku kemarin itu dikerjain sama si Kancil. Katanya ada singa yang mengamuk. Terus Pak Kerbau juga bilang, iya, aku juga dikerjain sama si Kancil itu. Katanya ada singa yang mengamuk. Itu ada kerbau kecil itu sampai jatuh, sampai terluka. Kancil itu ya, ternyata dia suka mengerjain ya. Nah, ketika Pak Kerbau sama Pak Rusa sedang berbincang-bincang mengenai Kancil, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara, "Tolong! Tolong! Tolong! Ada singa! Tolong! Ada singa!" Pak Kerbau dan Pak Rusa ngomong, bukankah itu suaranya si Kancil? Iya, itu suaranya si Kancil. Biarin, itu nanti dia pasti bohongin kita lagi. Jadi, hewan-hewan yang ada di padang rumput semua tidak mau mempedulikan suara permintaan tolong dari si Kancil. Mereka sudah mengira, pasti si Kancil ini berbohong lagi. Pasti dia akan tertawa-tertawa lagi nanti kalau kita lari-lari lagi. Tiba-tiba suaranya itu, "Tolong, tolong." Suaranya semakin lama, suaranya semakin mengecil. "Tolong, tolong." Suaranya semakin lama semakin tidak ada. Dan di tempat yang jauh, ternyata si Kancil benar-benar sudah dikejar sama singa yang sangat kelaparan. Karena kalah berlari, karena kalah dengan singa yang larinya sangat kencang, akhirnya si Kancil dimakan sama si singa. Nah, akhirnya si Kancil tidak bisa menyelamatkan diri. Teman-temannya tidak ada lagi yang mau menolong. Pak Rusa, Pak Kerbau, dan binatang-binatang lain yang ada di padang rumput tidak ada yang mau menolong. Karena kebiasaan dia berbohong, dikira ketika dia minta tolong tadi, dia juga berbohong. Padahal dia benar-benar dikejar sama singa. Nah, akhirnya Kancil ini jadi mangsa singa yang kelaparan itu. Akhirnya dia mati karena dia sudah dimangsa sama singa. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat kalau si Kancil itu berbohong, dia membohongi Pak Rusa tadi dan sekelompok teman-teman Pak Rusa, ada yang sampai jatuh, ada yang sampai masuk jurang, ada yang sampai terluka. Karena apa yang dilakukan si Kancil ketika dia berbohong itu sangat merugikan teman-temannya, sangat merugikan binatang-binatang lain yang ada di sekitarnya. Ternyata berbohong tidak hanya merugikan orang lain loh ya. Kalau kita lihat cerita tadi, ketika Kancil minta tolong, ada enggak yang mau menolong? Enggak ada, karena binatang-binatang yang lain sudah enggak percaya sama si Kancil. Nah,
dari berbohong itu selain bisa merugikan orang lain, ternyata juga bisa merugikan si kancil itu sendiri. Si kancil jadi tidak dipercaya oleh orang lain, tidak dipercaya sama binatang-binatang yang lain. Dari cerita ini kita bisa belajar ya, kalau kita tidak usah berbohong, kita tidak mau berbohong lagi. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Dari tokoh Alkitab yang minggu lalu sudah disampaikan sama Tante Anastasia. Ayo, siapa yang ingat? Minggu lalu Tante Anastasia bercerita tentang siapa? Ya, benar, tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis yang membaptis orang-orang banyak, juga membaptis Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dikatakan adalah sebagai sahabat dari Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ini berkata jujur tentang Tuhan Yesus. Kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan 7. Kita akan baca ayat ini terlebih dahulu. Kali ini saya akan membacakannya. Adik-adik yang di rumah boleh membuka Alkitabnya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 dan 7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes ini mempunyai tugas untuk memberitakan tentang terang. Terang itu siapa? Terang itu adalah Tuhan Yesus. Kita juga akan membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-27. Ayatnya agak banyak, tidak apa-apa ya. Ini kelanjutan Yohanes, bahwa Yohanes itu ketika dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, dia tidak berbohong. Dia menceritakan hal yang sebenarnya. Ya. 1 Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Ini Yohanes ya, Yohanes bilang dia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Jadi Yohanes ini mengaku kalau dia bukan Mesias. Padahal bisa loh ketika para imam datang itu terus dia ngaku-ngaku, "Kamu Mesias ya? Karena kamu sudah membaptis orang banyak." Wah, terus untuk bangga-banggaan dia akan ngomong, "Ya, aku Mesias." Enggak. Dengan rendah hati dia ngomong, "Bukan, aku bukan Mesias." Kita lanjutkan ayat berikutnya ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Orang-orang, para imam-imam yang tanya ini, tanyanya ke Yohanes ini, orang yang tinggi-tinggi loh ya. "Kamu nabi ya?" Harusnya Yohanes bilang, "Iya, aku nabi." Wah, supaya dia bisa dipandang baik, dipandang bagus gitu ya. Tapi Yohanes bilang apa? "Bukan, aku bukan nabi." Kita lanjutkan lagi. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, ini jawab Yohanes ya. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nah, itulah Yohanes Pembaptis. Dia menceritakan tentang terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus dengan benar. Dia juga mengakui bahwa dia bukan
Mesias, dia bukan Elia dan dia bukan nabi. Nah, dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita akan belajar dari teladan dari Yohanes Pembaptis, bahwa kita akan belajar jujur. Ketika kita berteman dengan orang lain, ketika kita bersahabat dengan orang lain, ayo kita katakan yang jujur tentang mereka. Kita ngomong yang baik-baik tentang mereka. Kita nggak akan ngomong yang jelek-jelek tentang orang lain. Kita belajar jujur. Terus kita juga akan belajar seperti Yohanes untuk menjadi saksi, untuk menceritakan tentang terang. Siapa terang tadi? Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca lagi ayat yang indah. Ayat yang indah dari Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah, Kak Lilis akan bacakan dulu ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Sekarang adik-adik bisa ganti ia, yang ada di Alkitab kan ia Yohanes ya. Kita akan belajar kita seperti Yohanes untuk bisa menceritakan tentang terang Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kita bisa ganti ia menjadi nama kita masing-masing. Kita akan sebut nama kita. Ketika tulisan ia akan kita sebut, kita ganti dengan nama kita masing-masing. Setuju ya? Nah, 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kak Lilis akan pakai nama Kak Lilis, adik-adik pakai nama adik-adik sendiri. Kak Lilis datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Kak Lilis semua orang menjadi percaya. Nah, anak-anak, mulai hari ini, ayo kita belajar untuk kita bisa berkata jujur, tidak berbohong tentang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat, apapun yang kita perkatakan. Mari kita berkata jujur, supaya kita bisa menjadi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu, untuk kami boleh berkata jujur, untuk kami tidak berbohong, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, semuanya boleh mencerminkan bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan tolong setiap guru-guru sekolah minggu supaya bisa membimbing anak-anak dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat pemerintahan, buat setiap aparat yang ada, buat setiap dokter, buat setiap perawat, mereka yang ada di garda depan untuk menangani COVID. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan secara khusus. Tuhan juga menyertai setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan ekstra, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap memiliki kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua yang ada, supaya setiap orang tua boleh membimbing anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.